Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api di samping Jepang, New Zealand, Italia, Filipina, dan lainnya. Keberadaan gunung api tersebut dapat sebagai sumber bencana, tetapi juga sebagai sumber daya alam. Berikut ini akan disampaikan pengertian gunung api, proses terbentuknya gunung api, persebaran gunung api di dunia dan Indonesia, letusan gunung api, tanda-tanda akan terjadi letusan gunung api, dampak yang ditimbulkan, dan mitigasinya. Pengertian gunung api. Gunung api adalah gunung yang terbentuk akibat material hasil erupsi menumpuk di sekitar pusat erupsi atau gunung yang terbentuk dari erupsi magma. Proses terbentuknya gunung api. Gunung api terbentuk karena dua macam penyebab, yaitu pergerakan lempeng dan gaya endogen. Teori tektonik lempeng adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Terdapat 7 lempeng utama yang menyusun permukaan bumi. Lempeng-lempeng tektonik utama yaitu lempeng Afrika merupakan lempeng benua, lempeng Antartika merupakan lempeng benua, lempeng Australia merupakan lempeng benua, lempeng Eurasia merupakan lempeng benua, lempeng Amerika Utara merupakan lempeng benua, lempeng Amerika Selatan merupakan lempeng benua, lempeng Pasifik merupakan lempeng samudra. Ada 3 jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut bergerak relatif terhadap satu sama lain. 3 jenis ini masing-masing berhubungan dengan fenomena yang berbeda di permukaan. 3 jenis batas lempengan tersebut adalah 1. Batas transform. Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat, atau dekstral, yaitu ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah Sesar San Andreas di California. Batas konstruktif. Batas konstruktif terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Mid-oceanic ridge dan zona retakan yang aktif adalah contoh batas konstruktif. Batas destruktif. Batas destruktif terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain, sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhunjam mengandung banyak bersifat hidrat atau mengandung air, sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi, bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan, sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Batas konvergen dibagi kembali menjadi 3, yaitu bila dua lempeng samudra yang saling mendekat, lempeng yang satu akan menghunjam ke bawah lempeng yang lain membentuk busur kepulauan. Bila lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat, maka lempeng samudranya akan menghunjam ke bawah lempeng benua, membentuk pegunungan uplift seperti Andes. Bila dua lempeng benua yang saling mendekat, terjadilah peristiwa tumbukan, membentuk pegunungan lipatan seperti Himalaya. Lempeng-lempeng tadi bergerak satu sama lain di mana lempeng Samudra India bergerak relatif ke arah utara dengan kecepatan 7 cm per tahun. Lempeng Laut Filipina bergerak ke arah barat daya
dengan kecepatan 8 cm per tahun dan lempeng Eurasia yang cenderung stabil. Persebaran di dunia. Gunung berapi ditemukan di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang terletak di sepanjang cincin api Pasifik busur, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Cincin api Pasifik merupakan garis bergeseknya busur antara dua lempeng tektonik. Persebaran di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan bagian lempeng tektonik dunia yang terbentuk oleh lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Gerakan lempeng tektonik yang terjadi di Indonesia mempunyai gerakan saling bertemu atau bertubrukan dengan proses seperti ini. Dampak dari gerakan penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Pasifik, maka akan terjadi pergerakan magma dari dapur magma ke lapisan yang lebih atas, sehingga membentuk proses vulkanisme. Deretan gunung api yang terdapat di Indonesia dikenal dengan busur dalam. Busur dalam merupakan rangkaian pegunungan yang bersifat vulkanis. Selain merupakan rangkaian pegunungan lipatan, juga merupakan kawasan kegunung apian. Busur dalam membentang sepanjang Bukit Barisan, rangkaian pegunungan vulkanis di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Solor, Pulau Wetar, Kepulauan Banda, dan terakhir berhenti di Pulau Saparua. Tanda-tanda letusan gunung api. Masyarakat yang tinggal di dekat gunung api secara turun-temurun biasanya sudah mengenal beberapa pertanda jika gunung api yang dekat dengan wilayah mereka akan meletus. Berikut beberapa pertanda gunung berapi akan meletus yang harus diwaspadai masyarakat sekitar maupun pecinta alam. 1. Suhu udara naik. Penduduk setempat akan merasa panas yang tidak seperti biasa, bahkan pada malam hari. Saat itu, material dalam inti gunung berapi sedang berjalan dari dapur magma menuju keluar. 2. Mata air kering. Panas juga menyebabkan mata air gunung menjadi kering, atau jika masih ada airnya, maka suhu air akan menghangat. 3. Sering terjadi gemuruh. Beberapa gempa kecil dan sering akan terjadi sebelum gunung meletus. 4. Munculnya awan panas. Awan panas akan keluar dengan intensitas yang lebih besar dan gelap. 5. Tumbuhan layu. Panasnya air juga akan menyebabkan tumbuhan layu. 6. Munculnya gempa vulkanik. Getaran yang dirasakan semakin keras terasa bagi penduduk sekitarnya. 7. Hewan mulai migrasi. Hewan ternak akan gelisah. Begitu pula dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar. Beberapa jenis hewan yang jarang terlihat akan turun gunung sebelum adanya letusan. 5. Letusan gunung api. Erupsi gunung api atau sering disebut dengan letusan merupakan fenomena alam yang bergeraknya material padat, gas, dan cair dari bagian dapur magma menuju ke bagian luar bumi. Letusan gunung api akan membentuk tipe letusan yang berbeda-beda tergantung pada derajat kekentalan magmanya, tekanan gas magmatik, dan kedalaman dapur magma. Oleh sebab itu akan terjadi letusan besar, letusan kecil, dan letusan sedang. Erupsi besar terjadi apabila dapur magma dalam. Magmanya kental sehingga tekanan tinggi, sehingga akan membentuk krater atau kaldera. Materi erupsi vulkan dapat dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu 1. Gas. Materi erupsi vulkan yang berupa gas umumnya mengandung 75-90% uap air. Gas-gas yang dikeluarkan yaitu nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, belerang, dan sebagainya. Materi ini pada letusan Gunung Merapi dapat berupa awan panas yang menuruni lereng atau yang disebut wedus gembel. 2. Cair. Materi erupsi gunung berapi berupa benda cair pada umumnya keluar meleleh berupa lava. Lava yang bersifat basah, kekentalannya rendah dan letusannya lemah. Lava yang bersifat asam, kekentalannya tinggi dan letusannya kuat. 3. Padatan. Bahan padatan yang dikeluarkan biasanya berupa tepra atau piroklastis. Dampak letusan Gunung Api Merapi. Letusan Gunung Api Merapi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif meletusnya Gunung Merapi: menambah kesuburan kawasan sekitar Merapi, sehingga dapat ditumbuhi banyak pepohonan dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dapat dijadikan objek wisata bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara setelah Gunung Merapi meletus. Hasil erupsi atau pasir dapat dijadikan sebagai sumber daya alam, sehingga dapat dijadikan mata pencaharian seperti penambangan pasir dan karya seni dari endapan lava yang telah dingin. Aktivitas Gunung Api Merapi dapat menghasilkan panas bumi yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sisa-sisa aktivitas Gunung Merapi dapat menghasilkan bahan-bahan tambang yang berguna dan bernilai tinggi, seperti belerang, batu pualam, dan lain-lain. Dampak negatif meletusnya Gunung Api Merapi: mengakibatkan korban jiwa, merusak pemukiman dan sarana prasarana warga sekitar bencana, menyebabkan kebakaran hutan atau bencana Merapi, menyebabkan gagal panen, terhambatnya aksesibilitas kawasan terdampak, bandar udara tidak dapat beroperasi atau tidak dapat melakukan penerbangan karena debu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan Gunung Merapi dapat menyebabkan mesin pesawat mati, serta mengganggu hubungan komunikasi, jaringan listrik terputus, dan aktivitas masyarakat lumpuh. Bahaya letusan gunung api: 1. Aliran lava panas. Aliran lava gunung berapi memiliki suhu 7000 sampai 1200 derajat Celcius. Dengan panas yang teramat tinggi, aliran lava tersebut dapat merusak dan membakar apapun yang dilaluinya. Akan tetapi, warga dan penduduk di sekitar gunung masih dapat menyelamatkan diri dari aliran lava ini karena alirannya sangat lambat, yaitu sekitar 5-300 meter per hari. 2. Lahar. Ada beberapa jenis lahar, antara lain lahar hujan yang biasa juga dinamakan lahar sekunder, dan lahar letusan yang dikenal juga sebagai lahar primer. Berat jenis aliran lahar tersebut besar, yaitu antara 2 sampai 2,5. Aliran lahar dapat merusak apapun, terlebih jika daerahnya landai atau miring. Bangunan dan gedung di sekitar dapat hancur dalam sekejap. Pengertian dari lahar letusan dan lahar hujan adalah sebagai berikut. Lahar letusan. Lahar letusan merupakan lahar yang terjadi karena letusan eksplosif gunung berapi yang punya danau kawah. Jauh tidaknya persebaran lahar letusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
banyak sedikitnya air dalam kawah, dataran sekitar gunung yang luas, serta keadaan morfolog sekeliling kawah tersebut. Lahar hujan. Lahar hujan merupakan terbentuknya lahar yang disebabkan oleh proses terjadinya hujan. Lahar hujan dapat terbentuk lama setelah gunung berapinya meletus atau langsung setelah terjadinya letusan gunung api. Besar atau kecilnya lahar hujan dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, serta banyak sedikitnya endapan gunung berapi yang memiliki kandungan abu. Abu adalah material yang dapat membentuk lahar. Lahar hujan di Indonesia yang sudah sangat populer adalah lahar hujan Gunung Galunggung, Merapi, Semeru, dan Agung. 5. Awan panas. Awan panas dengan suhu sekitar 2000 sampai 800 derajat Celcius dapat menyerang wilayah sekitar gunung berapi hingga radius 10 km bahkan lebih jauh. Awan panas dengan suhu sekitar 2000 sampai 8000 derajat Celcius dapat menyerang wilayah sekitar gunung berapi hingga radius 10 km bahkan lebih jauh. Kecepatan awan panas kurang lebih 60 sampai 145 km per jam. Awan panas ini selain dapat merusak bangunan dan pemukiman warga, juga dapat membuat pepohonan tumbang dan akar pohon tercabut dari tanah. Ada dua jenis awan panas, yaitu awan panas surge dapat menyerang dengan radius yang lebih jauh, sehingga menjangkau daerah lebih luas. Selanjutnya, awan panas block and ash flow yang arahnya akan ikut dengan lembah gunung. 6. Hujan abu. Hujan abu akibat erupsi gunung berapi biasanya berisi debu, pasir, butiran lempung, dan dapat berdampak pada tingginya keasaman air, rusaknya pepohonan, dan berbagai jenis tanaman termasuk lahan pertanian, menyebabkan penyakit mata, dan infeksi saluran nafas. Apabila terjadi hujan abu, dihimbau untuk menggunakan masker dan kacamata, serta jangan lupa untuk membersihkan sisa hujan abu yang mengendap di atap rumah. 7. Batuan pijar. Lontaran batu pijar dapat terjadi tatkala gunung berapi meletus dan mengarah kemana saja. Dapat membakar dan merusak bangunan, hutan, kematian manusia, dan hewan. Untuk menghindar dari lontaran batu pijar, sebaiknya mengungsi jauh-jauh ke wilayah yang aman atau jauh dari gunung. 8. Guguran lava pijar. Guguran lava ini berasal dari aliran lava atau kubah lava. Longsornya bisa sampai berjuta meter kubik sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, dan C. Mitigasi bencana. Untuk menjelaskan mitigasi tersebut, akan digunakan studi kasus di Gunung Api Merapi. A. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana yang dapat dilakukan melalui 1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. Contohnya yaitu bangunan bunker dan sistem radio lingkar Merapi. 2. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Pengorganisasian,
penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat. 4. Penyiapan lokasi evakuasi. 5. Penyusunan data akurat, informasi. 6. Pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Dan 7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. B. Peringatan dini. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan melalui 1. Pengamatan gejala bencana. 2. Analisis hasil pengamatan gejala bencana. 3. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. 4. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana. Dan 5. Pengambilan tindakan oleh masyarakat. C. Mitigasi. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu 1. Pelaksanaan penataan ruang. 2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan. 3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.